Kitab Mika. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Morsyad, pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu, aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Di Gad, janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis. Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Betle Afrah. Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zaanan. Ratapan Bet Haezel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan. Sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab pada mula terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu, baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreshet Gad. Rumah-rumah Akzib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu, karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai,
sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Mika 1. Tuhan Yesus memberkati. Kitab Mika ditulis oleh Mika sendiri dan tema dari kitab ini adalah hukuman dan keselamatan Mesias. Mika berasal dari kota kecil yaitu Moreshet Gat di bagian selatan Yehuda, suatu wilayah pertanian yang subur sekitar 40 km barat daya Yerusalem. Dia adalah rekan sejaman Yesaya dan Hosea. Berita utamanya diselamatkan kepada Yehuda, walaupun ia juga menyampaikan pernyataan tentang Israel, yaitu kerajaan utara. Samaria adalah ibu kota Israel, dan Yerusalem ibu kota Yehuda. Keduanya mewakili bangsa murtad yang akan dihukum oleh Allah. Bangsa ini akan dihukum karena dosa-dosa mereka, khususnya penyembahan berhala, kedursilaan, kejahatan, dan ketidakadilan. Dosa-dosa yang lazim dilakukan di ibu kota merupakan dosa-dosa yang dilakukan oleh seluruh bangsa itu. Nubuat ini digenapi pada tahun 722 sebelum Masehi ketika pasukan Asyur memusnahkan kota ini. Penggenapan itu terjadi tidak lama sesudah Mika menubuatkannya. Mika menangisi kejatuhan daripada bangsa itu. Hatinya hancur karena mereka menolak Allah sehingga mereka harus dihukum. Apakah kita menyesal dan sedih bila orang terus berdosa terhadap Allah dan sedang menuju kepada kebinasaan dan kemusnahan mereka sendiri? Yehuda juga bersalah karena pelanggaran dan pemberontakan terhadap Allah. Jadi Mika menghimbau beberapa kota tertentu di Yehuda untuk meratapi kebinasaan yang akan menimpa mereka. Di ayat 16 dikatakan, "Cukurlah kepalamu." Mencukur kepala menjadi tanda kesedihan yang lahiriah. Demikianlah Mika meminta agar umat Allah menantikan perkabungan yang amat mendalam. Hukuman akan keras, anak-anak akan dirampas dari mereka dan diangkut ke dalam pembuangan. Orang yang meninggalkan Allah dan firman-Nya untuk bersekutu dengan dunia dan kegiatan berdosanya akan menemukan bahwa Allah akan menentang mereka dan mendatangkan malapetaka dalam hidup mereka. Hari ini kita dipanggil untuk bertobat dari segala bentuk pengabaian keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Bila kita menolak keberadaan Tuhan itu, maka akan ada hukumannya. Kiranya Tuhan memberikan hati yang lemah lembut dan mendengarkan suaranya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.